dalam materi pembelajaran hari ini, yaitu sistem kemudi dan kompas. Pada hari ini kita akan membahas tentang kemudi kapal ataupun steering, ya. Nah, ini sistem kemudi kapal. Sistem kemudi kapal terbagi menjadi dua, yaitu sistem kemudi tangan ataupun manual dan sistem kemudi otomatis. Apa itu sistem kemudi tangan dan sistem kemudi otomatis? Sistem kemudi tangan atau manual ialah sistem kemudi yang digerakkan oleh tenaga manusia, atau dalam istilahnya non-follow up. Nah, jadi sistem ini digunakan di saat perairan sempit, perairan ramai, dan untuk menghindari salah persepsi ataupun salah tafsir, ya. Sedangkan sistem kemudi otomatis ialah sistem kemudi yang digerakkan oleh alat ataupun autopilot yang terhubung dengan zero kompas. Nah, sistem ini digunakan ketika sudah berlayar di laut lepas dan bebas daripada bahaya navigasi. Oke, kita lanjut. Kemudian merubah haluan kemudi, saya ulangi, merubah kemudi manual ke otomatis. Bagaimana caranya? Yaitu yang pertama, peraturan mengenai penggunaan kemudi otomatis tertuang di dalam SOLAS Chapter 5 Safety of Navigation Regulation 19, atau dalam Safety of Life at Sea, ya, SOLAS Chapter 5 Chapter 5 Safety of Navigation Regulation 19 atau regulasi ke-19. Di daerah lalu lintas padat, dalam kondisi tanpa terbatas, dan dalam semua situasi bahaya navigasi, di mana kemudi kompas digunakan, harus memungkinkan segera untuk mengendalikan kemudi kapal dengan manual sistem. Ini yang untuk lokasi ataupun area pelayaran yang berlalu lintas padat, ya. Harus kita mempergunakan kemudi kapal dengan manual sistem, ya. Nah, dalam keadaan seperti di atas, mualim jaga harus setiap saat untuk mengambil alih kontrol kemudi tanpa menunda atau menunggu nakhoda. Perubahan kemudi otomatis ke manual dan sebaliknya dilakukan oleh atau di bawah pengawasan perwira jaga. Nah, setelah kemudi manual, setelah kemudi manual harus diuji dahulu setelah menggunakan kemudi otomatis yang cukup lama, dan sebelum memasuki daerah ataupun alur pelayaran di mana navigasi menuntut perhatian khusus. Dalam keadaan ataupun dalam melakukan perubahan sistem kemudi, sebaiknya dilakukan oleh atau di bawah pengawasan dari perwira jaga. Kemudian ini ada beberapa perintah dari mualim jaga. Kita selalu sebagai seorang jurumudi mengulangi perintah yang diucapkan nakhoda atau mualim jaga. Nah, kemudian setelah haluan ditentukan, posisikan indikator kemudi pada posisi 0 derajat atau midship. Midship itu artinya di posisi tengah-tengah ataupun center, ya. Center. Kemudian pindahkan level manual ke otomatik. Pastikan autopilot berjalan dengan baik. Lalu laporkan SIS in autopilot. Nah, ini jurumudi harus melaporkan SIS in on autopilot. Itu apabila kita berada di perairan yang sudah bebas. Tapi ketika pada perairan sempit, kita harus mempergunakan kemudi manual. Nah, selama dalam keadaan otomatis, kemudi harus tetap diperhatikan. Nah, ini ada beberapa tombol-tombol. Kalau kamu perhatikan, ini ada tombol auto, sini ada tombol manual, di sini ada tombol remote, dan ini ada levelnya beberapa pengatur-pengatur ataupun kontrol yang ada di anjungan. Ini pengertian daripada auto mode adalah pengemudian secara otomatis. Kemudian hand, maksud di sini ada tulisan hand, adalah steering mode menggunakan handle steering. Kemudian di situ ada tertulis, saya ulang, di sini ada NFU. Tadi yang maksudnya adalah non follow up. Steering mode menggunakan
lever ataupun joystick. Ini seperti apa ya, kita main PS itu ada namanya joystick. Nah, ini posisi pada NFU ya. Kemudian ada kode RC, maksudnya adalah remote control unit. Itu ada beberapa tombol-tombol yang mesti kita perhatikan ketika akan mempergunakan, apakah di posisi auto, manual, atau yang lainnya. Atau memakai sistem remote kah, atau memakai sistem yang lain. Sebentar, ada gangguan. Sedangkan untuk kita lanjut, ada sedikit gangguan teknis. Sedangkan untuk mengubah dari sistem kemudi otomatis ke sistem kemudi manual dilaksanakan cukup standar. Yang tadi adalah perubahan dari manual ke otomatis. Yang ini kita bahas adalah dari otomatis ke manual. Jadi ulangi setiap perintah haluan yang diucapkan oleh perwira ya sebagai seorang jurumudi. Kemudian pindahkan mode kemudi otomatis ke manual. Pastikan selalu kemudi manual tersebut berjalan dengan baik dan laporkan selalu SIS. Kalau dia di kapal asing, laporkan selalu dengan kata-kata SIS in hand steering. Saya ulang, SIS in hand steering. Itu berarti pada posisi kemudi manual. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran hari ini secara singkat, yaitu tentang sistem kemudi kapal ya. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sebagaimana biasa, silakan kamu simak, cermati, dan catat video pembelajaran hari ini dan kirimkan tugasmu ke Google Classroom. Terima kasih dan sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya lagi. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya ke channel saya. Selamat pagi, salam sehat untuk semuanya.